Di suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan sendirian. Langit tampak kelam, dan bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Udara dingin menembus gamis lusuhnya, sementara perutnya berderit menahan lapar. Ia melangkah pelan menuju masjid kecil di ujung kota, tempat ia sering berbicara dengan Tuhan, dengan caranya yang unik, jujur, dan kadang membuat orang tersenyum. Malam itu Abu Nawas tak membawa apapun kecuali kelelahan dan secuil harapan. Ia duduk bersandar di tiang masjid, menatap ke langit lalu mulai berbicara pelan. "Ya Allah," katanya, "aku tahu Engkau Maha Kaya dan aku, ya Engkau tahu sendiri. Aku ini makhlukmu yang bahkan lupa kapan terakhir kali makan daging." Abu Nawas tersenyum kecil, menatap tangannya yang kotor oleh debu jalan. "Tapi aku tidak marah ya Allah, karena kalau semua orang kaya siapa yang Engkau titipi tugas untuk sabar?" Ia tertawa pelan, seakan berbicara dengan sahabat lama. "Ya Allah, kadang aku iri dengan orang yang punya banyak uang. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin Engkau tak ingin aku sibuk menghitung harta, tapi sibuk menghitung nikmat. Dan kalau dipikir-pikir aku ini kaya juga kok, kaya dosa." Abu Nawas menunduk menahan tawa dan air mata sekaligus. "Jadi ya Allah, malam ini aku datang bukan untuk meminta harta, bukan juga minta rumah megah seperti milik Raja Harun. Aku cuma ingin Engkau tahu, aku masih percaya. Meskipun hidup ini keras, aku masih percaya bahwa Engkau sayang padaku." Suara angin malam seolah menyertai doanya. Abu Nawas kemudian menatap ke arah mimbar masjid, lalu berkata lagi, "Dan kalau Engkau memang sedang sibuk mendengar doa orang-orang saleh yang hafal 1000 ayat, tidak apa-apa. Aku tunggu saja giliran, aku tahu. Meskipun giliran terakhir, Engkau tetap mendengarku." Ia menengadahkan tangan, dengan nada polos namun tulus. "Ya Allah, jika Engkau tidak memberiku makanan malam ini tidak apa-apa, tapi izinkanlah aku tidur dengan hati yang kenyang oleh rasa syukur. Karena lapar di perut bisa ditahan, tapi lapar di hati hanya Engkau yang bisa mengenyangkan." Sekejap suasana hening, Abu Nawas menutup matanya menahan isak. Namun di alam yang tak kasat mata, para malaikat yang mencatat amal tersenyum lembut. Mereka saling berpandangan, kagum pada cara seorang hamba yang miskin, namun kaya akan rasa cinta kepada Tuhannya. Salah satu malaikat berkata, "Lihatlah saudaraku, ia berdoa tanpa meminta dunia, tapi doanya membuat langit damai." Malaikat lain menjawab, "Ya, sungguh, ada manusia yang kata-katanya mungkin lucu bagi dunia, tapi indah di telinga langit." Dan saat fajar hampir tiba, Abu Nawas tertidur di lantai masjid, dengan wajah tersenyum. Dalam mimpinya ia merasa seperti dijamu di surga, menikmati makanan yang tak pernah ia temui di bumi. Ketika ia terbangun, seseorang mengetuk pundaknya. Seorang pria miskin seperti dirinya membawa sekeranjang roti dan berkata, "Abu Nawas, semalam aku bermimpi. Dalam mimpiku ada suara yang berkata, 'Berilah makan sahabatku yang sedang tidur di masjid.' Maka inilah aku." Abu Nawas tertegun. Ia menatap roti itu lalu menatap langit. Engkau benar-benar pandai bercanda ya Allah." Katanya tak diberi tapi dikirim juga lewat mimpi orang lain. Ia pun tertawa dan menatap pria itu dengan penuh syukur. "Saudaraku," katanya, "mari makan bersama. Karena rezeki kalau dimakan sendiri rasanya hambar. Tapi kalau dibagi rasanya seperti karunia dari surga." Mereka pun makan bersama di teras masjid. Dengan cahaya mentari pagi yang hangat menembus jendela kayu. Dan di atas sana para malaikat kembali tersenyum. Mereka tahu bahwa ada doa yang tidak memohon apa-apa tapi justru menggetarkan langit. Doa seorang hamba sederhana bernama Abu Nawas. Kadang doa paling indah bukanlah yang panjang dan berisi permintaan besar, melainkan doa yang jujur, sederhana, dan penuh cinta kepada Allah. Karena keikhlasan itu membuat malaikat tersenyum.